Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada video ini kita akan belajar tema 8, muatan IPS di subtema pertama, yakni jenis usaha masyarakat Indonesia yang khas atau yang melekat atau yang berkaitan dengan kondisi geografis kita, Indonesia. Indonesia ini di mata internasional dikenal memiliki dua jenis keragaman. Yang pertama adalah keragaman budaya, dan yang kedua adalah keragaman sumber daya alam. Sumber daya alam kita sangat melimpah dan sangat beragam. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mengolah sumber daya alam yang sangat kaya tersebut? Nah, cara mengolah sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua bidang. Bidang yang pertama adalah bidang agraris, dan yang kedua adalah bidang ekstraktif. Di bidang agraris, kita mengolah dan menghasilkan produk berupa hasil alam. Nah, macam-macam usaha pengolahan SDA di bidang agraris ini ada 4. Yang pertama adalah pertanian, yang dihasilkan berupa sayuran, buah-buahan, dan palawija. Nah, hasil-hasil ini, sayur, buah, palawija ini dapat ditingkatkan dengan program yang sudah dicanangkan pemerintah. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Nah, apa maknanya? Kita cari tahu bersama-sama. Setelah di slide ini ya. Kemudian perkebunan. Perkebunan ini di Indonesia umumnya didominasi oleh tanaman karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Karena memang tanaman-tanaman ini sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Lalu peternakan. Peternakan ini memelihara binatang piaraan untuk diambil daging, telur, susu, dan kulitnya. Yang terakhir adalah perikanan, membudidayakan berbagai macam ikan. Itu bidang agraris. Nah, bidang ekstraktif di sini, kita mengambil sumber daya alam tanpa harus diolah terlebih dahulu. Kalau yang agraris kayak tadi kan diolah ya, mengolah dan menghasilkan produk berupa hasil alam. Kalau yang di bidang ekstraktif ini tidak perlu diolah. Contohnya adalah berburu, pertambangan, penambangan hutan. Namun perlu diperhatikan di sini pelaku usaha di bidang ekstraktif itu harus mendukung kelestarian lingkungan. Nah, ini tadi program yang sudah dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian. Intensifikasi itu artinya pengolahan lahan dengan optimal, misalnya irigasinya dengan optimal, pemupukannya dengan optimal. Kalau ekstensifikasi itu perluasan lahan. Kalau rehabilitasi itu perbaikan lahan yang sudah tidak produktif atau tidak subur. Yang terakhir diversifikasi itu artinya menanam tanaman yang beraneka ragam. Jadi tidak tergantung pada satu jenis tanaman saja. Baik, tadi sudah diketahui cara-cara mengolah sumber daya alam. Sekarang, apa saja sih jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia? Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah di kelompok perindustrian. Di perindustrian, kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri itu dapat kita bagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, industri rumah tangga. Ini tenaga kerjanya hanya 1-4 orang. Contohnya biasanya pembuatan kue kering atau pembuatan hantaran untuk pernikahan, pembuatan barang rajutan, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Yang kedua, industri kecil. Di sini, tenaga kerjanya hanya 6-19 orang. Biasanya berupa perajin mebel, pembuatan tahu, tempe, perajin keramik,
Lalu ada industri sedang. Ini lebih banyak lagi tenaga kerjanya 20-99 orang. Jadi contohnya itu adalah industri batik ya. Baik batik tulis, batik modern, percetakan. Dan yang terakhir industri besarnya lebih dari 100 orang. Contohnya adalah industri pembuatan mobil ya, otomotif, mobil, motor. Lalu ada juga industri tekstil, pabrik-pabrik kain, pabrik-pabrik pakaian, industri baja, dan lain sebagainya. Kita lanjut di kelompok 2, ini perdagangan, usahanya perdagangan. Maknanya adalah mengumpulkan barang dari produsen untuk dijual ke konsumen. Produsen itu yang menghasilkan barang, konsumen itu ya si pembelinya. Ini juga bisa kita bagi menjadi 3. Ada pedagang kecil ya, ada warung, kios, pedagang kaki lima, lalu ada pedagang menengah. Menengah ini ya yang warung tapi mungkin yang lebih besar ya, supermarket lokal lah ya. Ya lalu bukan yang Carrefour, bukan Transmart, itu bukan. Itu sudah tergolong yang besar kalau itu ya. Swalayan yang besar, pedagang besar. Termasuk juga sudah melakukan kegiatan ekspor impor. Ekspor itu artinya menjual barangnya ke luar negeri. Kalau impor itu membeli dari luar negeri ya. Kelompok yang ketiga, jasa. Usahanya jasa. Kalau di 1-2 itu ada barangnya, kalau 3 bukan barang. Kegiatan usahanya berupa pelayanan kepada konsumen. Nah, pelayanan ini bukan barang. Misalnya adalah guru, misalnya ustadz-ustadzah di SDIT Salsabila 4 Jetis. Itu termasuk jenis usaha jasa ya. Menyediakan jasa mendidik, membimbing kalian, oke? Lalu ada dokter, pelayanan kepada pasien, pengobatan ya, supir, tukang cukur, dan lain sebagainya. Ingat, bukan barang. Nah, begitu saja materi kita di subtema 1. Jangan lupa wajib komentar jika sudah selesai menyimak. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Ustazah via WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.